Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Nurdin dalam Manasik Gratis. Bagi Anda yang baru saja berjumpa dengan channel ini, saya mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan. Dan apabila Anda tidak ingin ketinggalan video-video berikutnya dari kami, maka dimohon keikhlasannya untuk subscribe, ya, hidupkan tombol lonceng, serta like and share. Baik, uh, kini saatnya saya akan membahas rukun umroh atau rukun haji yang pertama, yaitu berihram. Yang mana berihram itu adalah merupakan niat memasuki salah satu dari kedua ibadah tersebut. Jadi seseorang yang sudah berihram berarti dia sudah betul-betul resmi berniat untuk memasuki umroh ataupun haji, ya. Kemudian dia disertai mengenakan pakaian ihram. Jadi orang yang berihram laki-laki ada pakaian khusus, yaitu 2 lembar yang tidak berjahit. Yang 1 lembar untuk sebagai sarung, yang 1 lembar lagi untuk menutup pundak. Nah, kemudian setelah itu mengucapkan kalimat talbiyah, ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Untuk ucapan awal niat berihram umroh itu bunyinya adalah labbaika Allahumma umroh. Sedangkan untuk haji bunyinya adalah labbaika Allahumma hajjan, ya. Kemudian seberapa lama kita mengucapkan kalimat talbiyah itu? Untuk umroh, kalimat talbiyah itu diucapkan sejak kita memasuki mikot sampai melihat Ka'bah. Jadi sejak kita menancapkan niat di mikot, maka kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, terus kita ucapkan terus selama di kendaraan, selama perjalanan atau pergantian perjalanan dari bis ke jalan kaki atau dari jalan kaki ke bis. Kita mengucapkan terus sampai kita berjumpa dengan Ka'bah. Kalau sudah berjumpa dengan Ka'bah, maka kalimat talbiyah itu dihentikan. Ini untuk umroh, ya, ini untuk umroh. Sedangkan untuk haji, kalimat talbiyah itu disampaikan atau diucapkan pada saat dia setelah mengucapkan labbaika Allahumma hajjan, ya, dari mikot, kemudian sampai dia berjumpa dengan jumroh, ya. Ketika dia berjumpa dengan jumroh, siap untuk melontar, maka kalimat talbiyah dihentikan, ya. Baik, para pemirsa sekalian, di dalam ihram itu ada larangan-larangan yang cukup banyak. Berdasarkan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diantaranya adalah orang yang sedang berihram tidak boleh mengenakan baju, ya, berjahit, sorban, tutup kepala, kemudian celana, mantel, dan sepatu, kecuali orang yang tidak mendapatkan sepasang sandal. Maka hendaknya ia mengenakan sepasang sepatu tinggi, tetapi harus memotong sepatu itu sampai di bawah mata kaki, ya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, para ahli fikih sudah mengumpulkan berdasarkan hadis-hadis tersebut, larangan-larangan ihram yang pertama adalah dilarang menutup kepala dengan penutup apapun. Ya, tidak boleh menutup kepala dengan penutup apapun. Apakah peci, apakah sorban, apakah kain, ya. Yang kedua, dilarang mencukur rambut atau memotongnya walaupun sedikit, baik rambut kepala maupun rambut-rambut yang lain, ya. Baik rambut kepala maupun rambut yang lain dilarang memotongnya walaupun sedikit. Dilarang mencukurnya walaupun sedikit. Yang ketiga, dilarang memotong kuku, baik kuku tangan maupun kuku kaki, ya. Dilarang memotong kuku, baik kuku tangan maupun kuku kaki. Yang keempat, dilarang menyentuh wangian. Artinya parfum atau wewangian itu tidak boleh disemprotkan, dioleskan pada baju ihram, tidak boleh. Yang kelima, tidak boleh mengenakan pakaian yang dijahit secara mutlak. Jadi semua pakaian yang dijahit secara mutlak, baik itu daleman, kaos dalam dan lain-lain, maupun baju gamis atau baju biasa, pendek kata semua yang berjahit dilarang, ya. Jadi harus dilepas betul-betul, dilucuti. Kemudian yang keenam, dilarang membunuh binatang buruan darat,
Ya, dilarang membunuh binatang buruan darat sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 95, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus soida wa antum hurum. Hai orang yang beriman, janganlah kalian membunuh binatang buruan ketika kalian sedang ihram. Ketika kalian sedang ihram. Kemudian yang ketujuh, melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah pada hubungan suami istri. Jadi perbuatan-perbuatan yang merangsang nafsu birahi seperti ciuman dan sejenisnya. Berdasarkan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Maka tidak boleh rafas. Rafas ini adalah perbuatan-perbuatan yang merangsang birahi. Dilarang berbuat fasik, ya. Fasik ini adalah perbuatan dosa dan dilarang berbantah-bantahan, ya. Perang mulut, cekcok mulut di dalam masa mengerjakan haji. Surat Al-Baqarah ayat 197, ya. Kemudian larangan yang ke-8, melaksanakan akad nikah, ya, melaksanakan akad nikah atau melamar. Jadi meminang, melamar, meminang atau menikahkan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Nah, yang ke-9 sudah pasti, yang ke-9 adalah melakukan hubungan suami istri. Kalau sudah melakukan hubungan suami istri, maka berarti umroh atau hajinya batal, ya. Karena secara garis besar Allah menyatakan fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, ya. Inilah larangan-larangan berihram. Sebagian ulama menambahkan dilarang untuk memetik pohon, ya, dan itu juga berlaku untuk siapa saja yang tinggal di kota suci Mekah, ya, memetik ranting atau dahan. Juga dilarang untuk memungut barang temuan kalau tidak untuk diumumkan. Jadi kalau para jamaah haji nanti menemukan barang temuan di tengah jalan, maka kalau tidak ada niat untuk mengumumkan itu dilarang dipungut, ya, kecuali ada niat untuk mengumumkan. Nah, sementara itulah larangan-larangan ihram yang perlu diperhatikan baik-baik. Dilarang menutup kepala dengan tutup apapun, dilarang mencukur rambut, dilarang memotong kuku, dilarang menggunakan parfum atau wangi-wangian yang dioleskan di baju atau di kain ihram. Kemudian dilarang menggunakan pakaian yang berjahit secara mutlak, apapun pakaian itu. Kemudian dilarang membunuh binatang buruan darat dan dilarang melakukan perbuatan-perbuatan rafas, yaitu perbuatan yang mengarah kepada timbulnya nafsu birahi, dan juga dilarang untuk menikahkan ataupun melamar, meminang, baik meminang menikahkan untuk orang lain maupun untuk diri sendiri. Serta yang ke-9 dilarang melakukan jima. Sementara itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.